Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Misteri Sobat Malam. Kebetulan sekarang saya ada di daerah Lombok Timur. Kebetulan saya asli Lombok ya. Jadi saya pulang ke Lombok ini untuk mencari tahu sumber yang namanya Makam Serek Bokos. Mungkin ada yang belum tahu kenapa disebut Serek Bokos. Nanti kita akan bertanya kepada narasumber. Ini juga ada narasumber. Perkenalkan dulu, ini teman saya namanya Abdul Sempana, dan sebelah saya lagi namanya Pak Nikol Hair. Baiklah, saya mau bertanya tentang Makam Serek Bokos ini. Bagaimana asal mula Makam Serek Bokos ini? Siapa yang bisa jelaskan? Silakan di antara kalian berdua. Oke. Baik, saya akan paparkan sedikit mengenai latar belakang makam ini. Setidaknya yang sering saya dengar dari masyarakat ya. Ya, makam Serek Bokos ini termasuk makam kuno ya, pernah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata juga beberapa waktu lalu. Makam ini memang tergolong sangat antik gitu, antik dari segi struktur bangunannya ya, khas sekali, sangat kuno. Jadi saya jelaskan di sini beberapa sumber yang terpercaya. Mungkin saya ambil dari jurnal ilmiah ya, yang ditulis oleh Zidni kalau tidak salah. Itu dalam jurnal ilmiah itu versinya cerita yang datang dari masyarakat Tebaban. Itu yang diteliti. Tebaban itu desa ya? Ya, desa Tebaban. Desa tetangga. Ceritanya begini, ada seorang putri yang dimakamkan, seorang putri yang bernama Putri Dea namanya. Putri Dea. Kemudian Putri Dea ini sangat cantik sekali, cantik jelita. Kemudian semua laki-laki tertarik padanya, semuanya ingin mempersuntingnya begitu. Oh, cantik dong berarti ya? Cantik sekali. Saking cantiknya itu jadi rebutan, tapi tidak ada yang dapat ya. Akhirnya masyarakat itu orang-orang yang mencari dia, memburu dia, yang terpikat oleh kecantikannya itu menangkapnya lalu dipotong-potong. Itu ngeri kali. Mutilasi berarti ya? Dimutilasi. Itu berarti tahun berapa ya? Nggak ada angka tahunnya sih. Belum ada yang Itu mitosnya, itu mitos. Jadi potong itu karena ditolak ya ke para kaum lelaki. Iya, mungkin seperti itu. Tidak ada yang diterima ya. Tidak ada yang diterima. Jahat sekali ya. Akhirnya dibuang di suatu tempat. Mungkin di tempat itu sudah di tempat sekarang dibuang. Iya, makam itu sekarang ini. Nah, kemudian setelah dibuang kan nggak ada yang tahu ya. Kemudian ada seorang warga yang sedang mencari kayu bakar, mungkin dia temukan ternyata Putri Dea. Akhirnya itu dibungkus pakai kain kapan, disobekkan bokos. Oh, berarti kenapa disebut Serek Bokos itu ya? Dari situ juga karena diserek, bokosnya diserek gitu. Serek itu Serek artinya itu sobek. Sobek ya. Bokos itu kain kapan. Iya. Nah, itu berdasarkan jurnal ilmiah ya, tahun 2017 yang ditulis oleh Zidni. Nah, sekarang versi desa ya, versi pemerintah desa Tumbuh Mulia yang pernah diterbitkan tahun 2020 di akun media sosial resminya ya, supaya kita tidak berbicara ngambang. Di sana juga hampir mirip namanya ya, tapi kalau di sana itu lebih ke cerita kerajaan ya, karena yang pernah saya lihat sih di makam itu pernah datang juga saya. Kan banyak tuh, ada yang berapa meninggal, ini anaknya, kata ini bapaknya. Iya. Benar nggak sih? Ya, ceritanya begini. Saat itu terjadi invasi kerajaan Bali yang dipimpin oleh Raja Gede Agung, kalau tidak salah namanya, atau Agung Gede Agung ya. Saat itu sedang invasi ke sini, terjadi peperangan.
nama rajanya dia penghulu. Ya, penghulu. Ya, dia penghulu. Kemudian terjadi peperangan, akhirnya terjadi kekalahan lah, itu kalah. Kemudian dia penghulu ini dibunuh, akan tetapi jasadnya itu tidak berupa yang ditemukan oleh masyarakat, itu bukan jasad seperti ini manusia. Saat itu berupa kedebong. Kedebong itu bahasa Indonesianya ini Pohon pisang. ya, Pohon pisang ya, pohon pisang, kedebong. pohon pisang yang sudah ditebang kan, itu ada sisa pohonnya, itu namanya kedebong di sini. Ya, kedebong. Nah, itu yang ditanam, itu perwujudan dari dia penghulu katanya, ditanam di situ. Ini versi tumbuh belia. Ya, versi pemerintah desa. Ada saya. Terus versi apa lagi? Nah, yang beredar di masyarakat ya. Mm-mm. Nah, sekarang kita ke yang beredar di masyarakat sini, baik itu yang kita dengar dari tokoh-tokoh, kemudian pemuda dan lain sebagainya, hampir mirip yang versi desa tadi. Cuman di sini yang kita kenal yang sangat sering beredar itu PDA namanya. PDA. Dulu ada nama orang tua yang sudah meninggal ya, perempuan. Dia juga bilang kalau pergi ke makam itu, dia akan bilang gini, saya mau pergi ke makam PDA dulu deh. Nah, PDA ini memang identik sekali dengan makam itu. Artinya dari sekian versi ini ternyata ada kata Dea di sana ya. Ya, itu yang bikin aneh ya. Ya. Di Tubaban ada Putri Dea, Iya. versi desa ada Dea penghulu. Nah, sekarang yang beredar di masyarakat juga PDA. Nah, biasanya masyarakat sini itu setiap pagi Jumat itu pergi ke sana nyapu. Nyapu. Katanya dia mau ambil berkat lah gitu. Ambil berkat. Nah, dia nyapu bersih gitu. Kemudian cerita yang beredar itu hampir mirip dengan yang versi desa tadi. Yang ditanam itu berupa kedebong. Kedebong juga ya. Kedebong, kemudian itu ditanam di sana. Berarti mayatnya itu berubah jadi kedebong ya, Iya. pohon pisang ya. Bukan manusia. Aneh ya. Nanti hal-hal mistisnya mungkin bisa nanti Iya, diceritakan nanti. sama Pasa. Ya. Mungkin itu ya 3 versi Oke. aja. Jadi di mana lokasinya? Jarak dari rumah Pak Bedur. Oh iya. Kalau dari sini sekitar 100 meteran, 100 meter. Oh, dekat banget ya. Sini dekatnya di pinggir kali, di sana banyak pohon nira ya, yang disadap. Kalau dari kota Selong mungkin 6 kilo lah ya. Kota kabupaten itu kira-kira 6 kilometer dari kota Selong. Oke, misteri Suat Malam, baiklah kita sudah mendengar dari Pak Abdul Sempana tentang makam Serek Bokos ini, yaitu artinya Serek itu robek, Bokos itu kan kapan. Jadi kita udah diterangin sama Pak Abdul Sempana tentang ilmiahnya dan tentang beberapa versi yang berbeda, tapi tetap namanya satu Putri Dea dan kedua Bapak Dea ya Bapak. Dia penghulu. Ya, dia penghulu, yang ketiga PDA. PDA itu. PDA penghulu dia ya. Dia penghulu. Dia penghulu dan Putri dia ya. Iya. Misteri Suat Malam. Oke, sekarang kita lari ke mau bertanya tentang ke mistisnya makam ini seperti apa. Kebetulan rekan kita juga sudah ada untuk menjelaskan tentang mistis seperti apakah di makam Serek Bokos ini. Mistisnya kita belum tahu karena di sini juga dari rumah ini kan dekat ini 100 meter kata Pak Udah sebenarnya. Iya, kira-kira. Serem banget sih menurut saya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Sadikul Lahir. Saya ingin bertanya seperti apa sih mistisnya itu, apa ya, pernah ngelihat sesosok atau sejenis atau kelihatan angker-angker gitu, boleh dijelaskan? Oke, sebelumnya ya terima kasih atas waktunya, Bang. Oke, untuk mistisnya sesuai dari pengalaman saya pribadi juga dan teman-teman dan beberapa dari sumber dari orang-orang tua kita juga Ya. ya. Kalau untuk bicara mistisnya itu
kalau nyambung dari kata sereknya itu, setiap orang yang berkunjung salah satu mata air itu katanya wajib meninggal, pasti dirobekin kain kafan, pasti diserikin kain kafan. Itu yang paling kental lah, yang paling sering kita dengar. Itu dia minum dulu air, dia berkunjung, mungkin entah dia minum atau sekedar berkunjung dia udah itu katanya. Berarti udah angker. Iya, dulu tapi sekarang udah hilang, hampir hilang dia kepercayaan orang-orang itu. Nah, itu. Dan bedanya tempat makam dan mata air itu lumayan jauhnya gitu. Itu yang bikin aneh, kok makamnya di sini, mata airnya di sana. Itu yang bikin dia kayak, oh iya, ini loh yang namanya Serek Dokos itu. Bukan yang makamnya itu. Kain kafannya dirobek gitu. Iya, pasti dirobekin kain kafan maksudnya. Ya, itu sih anaknya. Terus beberapa juga pas penelusuran, beberapa ada ada pusaka di situ juga, di bawah pohon kayu itu. Dan beberapa kelompok kerajaan sih larinya. Itu yang dilihat sama teman-teman lah gitu. Dan juga sering ada yang lihat penampakan merinding. Penampakan tuh kayak Mas ya, penampakan itu ada yang kayak tadi, biasa ada yang bersih-bersih. Oh, tiba-tiba hilang gitu ya. Ada yang bersih-bersih. Terus itu yang bersih-bersih tua apa? Tua. Udah membungkuk gitu kan ya. Kakek-kakek, nenek-nenek. Iya, tua dia terus. Dan ada juga burung yang hinggap di situ itu yang masih aneh sampai sekarang. Kenapa? Tidurnya di situ aja. Oh, itu burung. Tapi kotorannya nggak ada dia. Itu yang anehnya juga. Karena kita lihatnya ya. Bisnisnya ada beberapa teman-teman juga yang pernah nelusurin sih. Nah, ada juga orang-orang yang iseng ya kesana buat nyari. Aduh, hal-hal yang kayak berbau-bau kayak judi-judi gitu, nomor gitu, dia betapa di situ ada nomor keberuntungan di situ yakinnya orang-orang gitu. Itu berapa sih yang sekilas masih kental aja sih horornya di situ, yang mistisnya gitu. Nah, yang saya tahu kan saya masih hampir umur 23 tahun ya kan. Dan anehnya juga Pak, yakinnya kita anak-anak kecil dulu pas saya kecil, oke, pas nyapu pasti dapat duit. Nah, itu yang banyak saya kental banget itu sampai sekarang. Kalau duit mungkin orang yang datang berkunjung. Nah, mungkin ya. Itu yang berkunjung. Tapi terus pas kita yang kecil-kecil percaya kayak ayam juga gitu. Ayam ditemu juga. Anak ayam. Wah, kita kesana nih pagi-pagi dapat anak ayam, duit anak ayam gitu. Nah, itu. Yang paling sering ngerawat itu dulu ada namanya Popuk Miyah. Nah, yang itu sering ibu yang sering nyapu tiap pagi Jumat wajib. Berarti dia mempersembahkan untuk mungkin ya makam itu ya. Ya, itu yang sering disebutnya kayak PDA. PDA. Mempersembahkan untuk PDA. Ya. Kalau naruh kepala sapi atau apa itu belum ada. Belum ya. Paling orang di sana itu ya paling kayak zikiran lah bahasanya, itu biasa ada yang zikir bawa ayam, paling goroknya di sana gitu, bakar. Berarti kepercayaan masyarakat. Iya, kepercayaan masyarakat sih kental ya. Kental banget lah. Itu sih beberapa aja untuk yang horor yang benar-benar masih kental lah horornya. Kalau yang lain masih ngambang-ngambang aja. Yang lain. Baiklah. Bagaimana Pak Bro Sempana? Mungkin ada yang ditambahin. Penjelasan mungkin ada yang ditambahin. Kan di sana ada beberapa ya. Ada beberapa makam sih. Bukan satu ya. Iya, makanya tuh ada sempat saya lihat sih, tempat saya. Yang paling besar itu mungkin kaget saya pun. Ada 3. Nah, itu kan ada yang besar tuh, sempat saya review waktu itu lihat lah. Terus ada kecil. Iya, memang lebih mengarah ke raja sih kayak. Iya. Karena di bawah itu kan ada prajurit banyak. Banyak. Berarti putri dia ini anaknya raja dulu ya. Iya, kerajaan. Ada rajanya di sana, 1, istrinya, anaknya di atas itu. Ya, kan ada 3 makam. 3 di atas, terus di bawahnya banyak itu, tapi sudah batunya ada yang hilang. nisannya itu. Itu ada yang tahu nggak sih?
makam tahun berapa kira-kira di Kalau angka Dibuat. tahunnya mungkin Ada zaman-zaman itu atau sih. tahun Kalau zaman kita merujuk penjajahan ke Jepang. Raja Agung itu abad 18 sih. Lama berarti ya, Sudah Iya. lama. belum merdeka dong Indonesia. Belum. Posisinya loh, strategis, di sini kali, di sini kali. Ini ada sawah nggak sih Sam? Iya, Sawah. seberangnya sawah semua. Kebun. Kebun, ya. Kali ya gitu ya. Terus Potong di lagi tengah-tengah. sama dipotong lagi kan di Iya. samping itu ada kali lagi bentangan. Itu dalamnya luar biasa. Itu anehnya kok bisanya di seberang. Itu di bagian hilirnya itu yang ada mata airnya itu. Itu yang Bagian hilirnya di dasar gurun namanya, di situ ada namanya mata air Selebokos dan tidak bisa kering sampai sekarang. Walau musim panas Walaupun apa kemarau pun nggak bakal kering. Sekarang bahkan dimanfaatin sama warga, ditaruh mesin. Bahkan sampai ada 10 mesin loh di sana. mesin Nggak buat kering, buat dinaikin. Iya. Saking ininya. kayak gini ya, berarti misterius berarti ya itu makamnya sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Itu benar-benar jasad kali dalam. Masih Ya, itu setan. Allah alam lah ya. banyak yang cari tahu lewat perantara jin Jin. juga banyak teman-teman. Mistis yang lain. Tapi kan antara percaya atau enggak sih. Ya Allah alam lah. Yang penting kita tahu bahwa itu Hmm. makam sejarah gitu ya. Yang pastinya itu. Yang pastinya yang kita sebut tadi putri dia, dia penghulu ya. Ya yang pasti Kerajaan, orang besar lah orang itu. besar lah ya. Iya. Pokoknya orang Nggak besar mungkin lah kalau orang. orang Iya. Sampai turun menurun orang tahu ya apanya sejarahnya gitu. Dari bentuk makamnya aja Hmm. sudah kita bisa Itu- prediksi gitu kan orang Itu besar. makamnya belum renovasi, masih tetap batu ya, bro. Asli. Masih asli. Oh enggak boleh kali Nggak ini. pernah dikotak-katik. Dan tinggi. Tingginya itu lah ya. Bersusun-susun deh. Iya, bersusun-susun ya. Lebih enak sih besok kita review aja. Coba nanti besok malam kita datang. Menurut dinas yang kesini dulu deh. Iya, pariwisata. dinas pariwisata sini Itu ngelihatnya aneh juga loh, nggak pernah dia lihat makam seperti itu kan. tinggi ini. Yang natural, artinya batu-batunya itu masih alami. Biasanya kalau makam-makam yang lain itu sudah dikasih semen gitu. Kalau di sana masih asli dan tinggi. Tinggi. Rumputnya tetap dicabut-cabutin. Iya, nah Ada itu rumput. dia kan rumput tuh di situ nggak bisa tumbuh. Nggak ada rumput tumbuh. Itu anehnya. Hmm. Kok nggak bisa tumbuh di situ rumput? Nggak ada rumput di situ. Nggak ada rumput pas di lingkungan makam itu aja. Nggak ada rumput sama Nggak ada sekali. rumput. Wah, sangat aneh ya. Oke, istri sobat malam mungkin cukup sampai di sini. Kita sudah Besok kalau mau Iya. kunjung Ayo, iya besok kita kebetulan mau berkunjung nih sama Kebetulan rekan besok, saya. ya besok juga malam Jumat. Betul, besok malam ya. Malam. Ini lokasi. Tolong disentrin. Assalamualaikum. Mana senternya? berdua aja masuk ya bro ya. Tunggu. Ya saya tunggu di sini. Ya udah. Lampunya harus banyak. Tapi nggak terang ini Mas Bro. Bismillah. Assalamualaikum. Ini ayo. Ini makamnya guys. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf, Assalamualaikum. ini dia makamnya Serek Bokos. Guys. Mengerikan kali nih guys. Ini. Ayo lampunya kurang ini Mas Bro. Terangin. Yang ini. Terangin. Nah, banyakin. Sono, arah sono. Ya, terus lagi lampunya. Ayo kita zikir.